Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Agni di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya tidak di atas motor, tapi ingin memberikan sedikit lah ya. Bagaimana nih caranya mau jadi motovlogger, tapi bingung kameranya mau pakai action cam apa. Ini ya khususnya untuk GoPro ya. Kalau action cam kan banyak di luar sana yang kayak Xiaomi, Bipro, terus ya yang lain-lain lah. Nah, di video kali ini saya cuma ingin membahas dari GoPro-nya Hero 4 dengan Hero 7 untuk motovlognya. Kita mulai aja. Nah, yang pertama itu dari Hero 4. Oke. Hero 4 ini punya saya itu silver. Ada dua tipe Hero 4, yang silver sama yang black. Kalau misalnya yang silver itu ada di sininya layar yang silver ya. Kalau misalnya yang black itu nggak ada. Nah, yang punya saya itu Hero 4 silver sama Hero 7 yang black. Tulisannya udah Hero 7 black dan Hero 4 silver. Gimana sih perbedaannya? Oke. Nah, perbedaan dari Hero 7 dan Hero 4 buat motovlog itu misalnya kalian mikir-mikir ya mau jadi apa motovlog atau konten biasa. Kalau misalnya saya saranin lebih lebih prepare Hero 7. Kalau misalnya kalian ingin kayak ngevlog biasa juga, nggak cuma motovlog gitu. Kalau misalnya pengen motovlog terus pengen harganya yang sangat murah, harganya yang terjangkau ya Hero 4. Hero 4 ini harga bakasnya tuh paling mahal 2 jutaan lah. Saya ini beli 1.200.000. Nah, sedangkan Hero 7 ini harganya tuh 5 juta barunya. Kalau secondnya paling ke 4 juta, 3 jutaan lah. Nah, kalau misalnya kalian pengen sebarin vlog biasa, ngevlog bukan cuma motovlog ya, saranin Hero 7 lah. Nah, kenapa saya saranin Hero 7? Karena Hero 7 itu udah punya stabilizer jadi videonya. Jadi nggak seki-seki yang nggak perlu pakai gimbal lagi. Jadi prepare lah kalau misalnya kalian mau kayak apa traveling vlog, motovlog juga. Terus apalagi vlog biasa gitu yang ngerip ya. Kalau misalnya kalian dengan ini bisa didapat dengan budget 5 juta Anda. Itu 5 juta itu dulu ya saya belinya 5 juta itu baru. Kalau misalnya secondnya ya mungkin di 4 atau 3,5-an lah. Nah, sedangkan kalau misalnya Hero 4 kualitas kameranya bagus karena sama-sama ada 1080 sama 60 fps. Ini juga udah 4K ya. Kelihatan nggak? Nah, ini. Nah, udah ada 4K sama juga, tapi 4K di sini nggak ada, samalah kayak Hero 7 nggak ada yang 60 fps-nya, cuma 30 fps. Nah, terus kalau misalnya ini dalam motovlog ya, kalau misalnya mau Hero 7 atau Hero 4, nah Hero 4 ini kalau misalnya kita motovlog kan di sininya harus pakai adapter, nggak ada mix eksternalnya, jadi kalian harus beli lagi adapternya lagi yang kayak gini. Jadi tapi ini bukan originalnya karena originalnya sudah susah dicari. Nah, jadi kalau misalnya motovlog kita colok ke sini. Nah, barunya dari sini. Jadi gini, kalau misalnya Hero 4 silver, Hero 4, Hero 3 plus juga sama sih gini. Jadi ini mic-nya langsung dimasukin ke helm terus kita ngobrol. Kalau misalnya kalian gak mau pakai adapter kayak gini, bisa juga pakai ini. Jadi mic-nya kayak gini.
langsung ada ininya ya. Jadi kita tidak perlu pakai adapter lagi, tapi tinggal masukin aja ke sini. Terus kita ngomong deh. Nah, jadi lebih simple lah kalau misalnya Hero 4. Perbedaannya dari Hero 4 sama Hero 7 itu ininya udah Type C ya. Dari pertama Hero 5 udah Type C, Hero 5, Hero 6, Hero 7, Hero 8 udah Type C. Jadi ini tuh harus pakai adapter lagi jika kalian mau pakai mic eksternal ya. Jadi ininya harus dilepas dulu, langsung beli yang GoPro aslinya ya. Mic adapternya tuh gini, sangat gede dibandingkan dari GoPro Hero 4 yang kecil kayak gini. Dan Hero 7 itu Hero 5, 6, 7, 8 kayaknya Hero 5, 6, 7 deh pakainya gini. Jadi kalau misalnya motovlog harus pakai beli lagi casingnya kayak gini nih. Soalnya ada dudukan buat di sini terus si GoPro nya masuk. Nah jadi gini, langsung ngomong di helm langsung. Kalau misalnya traveling tuh lebih mudah, masukin aja ke case nya yang Ulanzi, mereknya Ulanzi ya. Terus kita nggak ngeplog deh gini, ngeplog. Jadi nggak sulit. Kalau misalnya Hero 4 kan masih seki sama susah nyimpen mic-nya. Tapi Hero 4 juga udah bagus mic-nya sih, udah kedengeran lah, sama-sama bagus. Kalau misalnya pengen pakai Hero 7 ini sama stabilizer kok videonya supaya nggak goyang-goyang, harus di 1080 sama 60 fps, karena kalau 4K nggak bisa 60 fps, jadi stabilizernya nggak kepake. Kalau misalnya Hero 4 ini sama-sama bisa 4K dan sama-sama punya 1080 fps, dan ya itu kelemahannya nggak ada stabilizernya. Jadi Hero 4 ini agak seki ya, prefernya sih Hero 7 ini karena lebih kualitas kameranya lebih bagus. Nah, apabila kalian pengen motovlog terus pakai menggunakan kualitas yang bagus tapi budgetnya 2 jutaan, ya saya saranin sih Hero 4 gitu. Karena Hero 4 aja udah cukup kalau misalnya kalian motovlog ya. Dan kualitas gambarnya juga bagus. Nah, apabila misalnya pengen yang lebih bagus terus budget kalian juga mencukupi, ya ke Hero 7 worth it karena nggak seki dan bisa digunakan sebagai alat untuk ngeplug biasa dan kayak traveling juga. Jadi pasang micro D yang wireless, terus masukin gini, masukin mic, itu tinggal ngeplug, masukin rodenya misalnya gini ya, contoh. Nah, contohnya tuh seperti ini. Jadi micro D-nya itu disimpan di sini, yang satunya lagi disimpan di sini. Tinggal pakai kabel masukin ke sini, yang satunya lagi simpan di sini. Jadi lebih simple. Apa misalnya budgetnya kurang untuk beli Hero 7, Hero 4 worth it. Karena kualitas videonya juga udah bagus lah. Kalau misalnya lebih pengen yang smooth videonya yang lebih bagus, ya belinya Hero 7 Black. Atau yang udah ada yang baru juga Hero 8. Ya, segini aja video kali ini tentang ngebahas action cam dari GoPro Hero 4 dan Hero 7 Black. Nah, sekian aja video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Saya Muhammad Agni. Dadah, bye-bye.